Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kerajaan yang jauh di timur, hiduplah seorang yang penuh kecerdasan dan kepicikan bernama Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang penyair dan pemikir yang terkenal dengan kecerdasannya, tetapi juga terkenal karena ulah nakalnya. Suatu hari, Sultan dari kerajaan tersebut memanggil Abu Nawas ke istana. Sultan ingin mengetahui apakah Abu Nawas mampu memberikan saran yang bijak untuk mengatasi masalah yang dihadapi kerajaan. Abu Nawas dengan cerdik menjawab bahwa dia memiliki jawaban untuk setiap masalah yang dihadapi kerajaan. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Sultan langsung memberitahunya bahwa ada kekeringan yang mengancam tanaman dan menyebabkan kelaparan di kerajaan. Sultan meminta Abu Nawas untuk mencari solusi. Abu Nawas, dengan penuh percaya diri, mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat hujan turun. Namun, ia memberi syarat bahwa untuk memanggil hujan, dia harus diizinkan mengadakan perayaan besar di istana. Sultan setuju dengan syarat tersebut karena ia percaya bahwa Abu Nawas memiliki rencana yang brilian. Namun, malam sebelum perayaan besar, Abu Nawas mengundang semua orang ke pantai. Di sana, dia memberitahu mereka bahwa dia tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi dia bisa mengajarkan mereka untuk menyimpan air dan mengelola sumber daya alam dengan bijak. Meskipun Sultan dan orang-orang awalnya marah karena merasa dipermainkan, mereka akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas telah memberikan pelajaran yang berharga. Mereka belajar untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan mereka dan menghargai kebijaksanaan yang diberikan Abu Nawas. Dari saat itu, Abu Nawas menjadi lebih dihormati oleh Sultan dan rakyatnya. Meskipun ia tetap nakal dan suka bercanda, kecerdasannya dan kebijaksanaannya menjadi landasan bagi kemakmuran dan kedamaian di kerajaan itu. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar ketika tiba-tiba dia melihat seorang pria tua yang duduk di bawah pohon. Pria itu memiliki aura yang luar biasa, dan Abu Nawas merasa tertarik untuk mendekat. Setelah duduk bersama, pria itu mengungkapkan identitasnya sebagai malaikat penjaga surga yang turun ke bumi untuk menguji manusia. Abu Nawas, yang selalu cerdik, memutuskan untuk mengajak malaikat itu untuk bermain tebak-tebakan. Malaikat penjaga surga itu tertarik dan menyetujui tantangan tersebut. Abu Nawas dengan lincah mulai memberikan teka-teki yang rumit dan sulit dipecahkan. Namun, setiap tebak-tebakan yang diajukan Abu Nawas, malaikat itu dengan mudah menjawabnya dengan bijaksana. Setelah beberapa waktu berlalu, Abu Nawas menyadari bahwa malaikat itu tidak dapat ditembus oleh tebak-tebakan apapun. Dia pun akhirnya menyerah dan bertanya kepada malaikat, "Bagaimana kamu bisa begitu cerdas?" Malaikat itu tersenyum lembut, "Kecerdasan saya bukanlah karena kemampuan saya sendiri, tetapi karena pengetahuan yang diberikan Allah kepada malaikat seperti saya untuk menjaga surga dengan bijaksana." Abu Nawas tersentuh oleh kata-kata tersebut dan menyadari pentingnya tawaduk, kerendahan hati, dalam kehidupan. Dari pertemuan itu, Abu Nawas belajar bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah tentang menunjukkan kecerdasan, tetapi tentang kesederhanaan dan ketakwaan kepada Allah. Abu Nawas berdebat dengan malaikat penjaga surga. Kisah-kisah Abu Nawas selalu mengundang tawa dan juga mengajarkan hikmah kepada para pendengarnya. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Abu Nawas berdebat dengan malaikat penjaga surga. Kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran tentang kesederhanaan dan kebijaksanaan. Abu Nawas adalah seorang penyair terkenal dari abad ke-8 Masehi. Ia dikenal karena kecerdasannya, kebijaksanaannya, dan humor yang khas. Meskipun ia seringkali terlibat dalam kegiatan yang kurang terpuji, namun Abu Nawas juga memiliki sisi yang bijaksana dan penuh hikmah. Permintaan Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas mendengar tentang surga dan keinginannya untuk memasukinya. Namun,
Sebagai seorang yang suka mencari kesenangan dunia, dia tidak yakin apakah amal baiknya sudah cukup untuk masuk surga. Dengan keberanian dan keingintahuannya yang khas, dia memutuskan untuk menemui malaikat penjaga surga. Abu Nawas debat dengan malaikat. Ketika Abu Nawas tiba di gerbang surga, dia meminta izin untuk bertemu dengan malaikat penjaga surga. Dengan penuh kepercayaan diri, dia memulai debat tentang apakah dia layak untuk masuk surga. Abu Nawas, hai malaikat, saya ingin masuk surga. Malaikat, apakah amalmu sudah cukup untuk masuk surga, Abu Nawas? Abu Nawas, tentu saja, saya telah melakukan banyak kebaikan dalam hidup saya. Malaikat, bukti apa yang kamu punya? Abu Nawas, saya telah membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya telah menyebarkan kebahagiaan dengan puisi-puisi saya, dan saya selalu berusaha untuk melakukan yang baik. Malaikat, tapi apakah kamu melakukan semua itu dengan tulus, tanpa pamrih? Abu Nawas, tentu saja. Saya tidak pernah mengharapkan imbalan atas amal baik saya. Malaikat, baiklah, mari kita uji kejujuranmu. Jika kamu benar-benar tulus, maka kamu boleh masuk surga. Malaikat itu kemudian memberikan ujian kepada Abu Nawas. Dia menempatkan sekeranjang apel di depan Abu Nawas dan memintanya untuk menjaganya. Malaikat itu kemudian pergi untuk beberapa saat. Selama malaikat itu pergi, seorang pengemis lapar berlalu dan meminta sepotong apel. Abu Nawas, yang memiliki hati yang penuh kasih, memberikan apel itu kepada pengemis tersebut tanpa ragu. Ketika malaikat kembali, dia melihat sepotong apel hilang dari keranjang. Malaikat, Abu Nawas, di mana apel itu? Abu Nawas, seorang pengemis lapar datang dan saya memberikannya kepada mereka. Saya pikir itu adalah tindakan baik. Malaikat itu tersenyum, Abu Nawas, kamu telah melewati ujian ini. Tulusmu telah terbukti. Masuklah ke surga dengan damai. Kisah Abu Nawas berdebat dengan malaikat penjaga surga mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga. Pertama, kebaikan yang tulus dan tanpa pamrih adalah kunci untuk mendapatkan kebaikan sejati. Kedua, hati yang penuh kasih dan kepedulian terhadap sesama adalah sifat yang sangat dihargai. Dan terakhir, kita harus selalu bersedia untuk menghadapi ujian atas kejujuran dan integritas kita. Kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dalam tindakan kita sehari-hari. Abu Nawas, dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, telah memberikan contoh yang baik tentang bagaimana menjadi manusia yang baik dan berbudi luhur. Dalam perjalanan malamnya di tepi sungai Tigris, Abu Nawas melihat sinar yang mempesona dari langit. Di tengah kegelapan malam, ia menyaksikan keindahan yang tak terlukiskan, seorang bidadari turun dari surga. Wajahnya memancarkan cahaya yang mempesona, dan Abu Nawas seketika terpesona. Bidadari itu turun ke bumi tanpa seizin Tuhan, mengabaikan larangannya. Abu Nawas, dengan keberaniannya yang khas, mendekatinya. Wahai bidadari, kenapa engkau turun ke bumi ini? Bidadari itu tersenyum lembut, aku turun untuk memahami kehidupan manusia, apa yang mereka rasakan, dan apa yang membuat mereka bahagia atau sedih. Abu Nawas, yang selalu cerdik, menjawab dengan ramah, kalau begitu, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Bisakah engkau mengajari aku tentang cinta? Tanya bidadari itu dengan lembut. Abu Nawas tersenyum, merasa terhormat dengan permintaan itu. Meskipun ia sendiri belum pernah merasakan cinta seperti yang diinginkan bidadari itu, namun Abu Nawas mulai menceritakan kisah-kisah tentang cinta yang pernah ia dengar dari orang-orang di sekitarnya. Hari demi hari, Abu Nawas dan bidadari itu menghabiskan waktu bersama. Mereka berjalan-jalan di tepi sungai, mendengarkan musik yang dimainkan oleh para musisi jalanan, dan menyaksikan kehidupan sehari-hari warga Baghdad. Namun, semakin lama mereka bersama,
semakin dalam perasaan Abu Nawas kepada bidadari itu tumbuh. Ia menyadari bahwa cinta yang ia rasakan tidak hanya keinginan untuk mengajar bidadari tentang cinta, tetapi cinta sejati yang melampaui batas-batas fisik. Di tengah kebahagiaan mereka, datanglah seorang malaikat yang dulu mengabdi kepada bidadari itu. "Wahai bidadari, engkau telah melanggar perintah Tuhan dengan turun ke bumi dan bergaul dengan manusia," kata malaikat itu dengan suara keras. Bidadari itu menundukkan kepala, merasa menyesal. Namun, Abu Nawas dengan cepat berdiri di hadapan malaikat itu. "Jika kehadiran bidadari di sini adalah kesalahan, maka biarkanlah aku yang membawa beban dosa," ucapnya dengan tegas. Mendengar kata-kata Abu Nawas yang tulus, malaikat itu terkesima. Ia memohon kepada Tuhan untuk memberikan ampunan atas kesalahan bidadari itu dan mengembalikannya ke surga. Namun, sebelum pergi, bidadari itu menatap Abu Nawas dengan penuh cinta. Setelah bidadari itu kembali ke surga, Abu Nawas merasa hampa. Namun, ia tahu bahwa cinta yang ia rasakan telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Dari hari itu, Abu Nawas tidak lagi hanya menyebarkan kecerdasan dan humor, tetapi juga kebaikan dan cinta yang tulus kepada sesama. Terima kasih banyak atas dukungan dengan like, subscribe, dan komen yang positif. Kami sangat menghargai Anda yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.